Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang gerak lurus. Di konten sebelumnya kita sudah sempat menyinggung bahwa ada dua gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan, disingkat dengan GLBB. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Pertama, kita akan bahas GLB, gerak lurus beraturan ya. Apa itu gerak lurus beraturan? Ya, yaitu gerak benda yang tentu saja lintasannya lurus, namanya juga gerak lurus ya, dengan kecepatan konstan. Ya, jadi perpindahan tiap waktunya itu konstan. Nah, maksudnya apa? Bahwa besar kecepatannya dan juga arah kecepatannya itu konstan. Ya, jadi GLB kalau kita berbicara kecepatan konstan di situ, kecepatan di situ adalah besaran vektor, ya. Dia memiliki nilai atau besar dan juga arah. Nah, besarnya konstan, arahnya juga konstan yaitu lurus, ya. Ini. Ini uh, ciri khas dari GLB. Jadi besar dan arah kecepatannya itu konstan. Perpindahan tiap waktunya itu tetap atau konstan. Jadi benda yang atau kendaraan atau benda yang mengalami gerak lurus beraturan itu tidak bertambah cepat ya, gerakannya tidak bertambah cepat, sebaliknya tidak juga bertambah lambat. Ya, jadi kecepatannya tetap atau konstan. Maka kecepatan rata-ratanya maupun kecepatan sesaat itu sama. Jadi kecepatan rata-ratanya ataupun kecepatan di saat-saat tertentu itu sama. Jadi kecepatan sepanjang perjalanan itu konstan. Itu GLB. Nah, misalnya kalau ada kendaraan mobil ya bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon ya, 5 meter per sekon. Nah, maka kalau benda ini atau mobil ini mengalami gerak lurus beraturan, kecepatannya konstan 5 meter per sekon, artinya detik pertama ya, detik pertama kalau misalkan benda bergerak dari 0 detik ya, detik pertama dari sini ya, dari titik awal itu perpindahannya 5 meter sesuai dengan nilai ini ya, 5 meter per sekon. Tiap detik itu 5 meter, berpindah sejauh 5 meter. Jadi detik pertama bendanya, mobilnya berpindah 5 meter, detik kedua juga 5 meter, detik ketiga juga 5 meter. Jadi ini seperti ini gerakan benda yang mengalami gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya konstan, artinya perpindahan tiap detiknya itu sama. Dalam konteks ini, tiap detiknya kan 5 meter ya, seperti ini. Maka kalau kita beri titik-titik di sini ya, jadi tiap detik itu kita beri titik, titik ya, titik, maka jarak antar titik ini sama ya. Itu benda yang mengalami gerak lurus beraturan ya. Tiap ini detik pertama 5 meter, detik kedua juga 5 meter, detik ketiga juga berpindah sejauh 5 meter ya. Nah, kalau kita interpretasikan dalam bentuk grafik ya, kita bisa mulai dengan kalau misalnya kendaraannya itu start dari titik 0 ya. Kalau bergerak ke kanan ini positif, bergerak ke kiri posisinya katakanlah negatif ya, begitu. Jadi ke kanan ini positif, ke kiri negatif ya dari titik 0. Maka kalau bendanya bergerak maju atau bergerak ke X positif ya, maka grafiknya kalau kita tuliskan grafik hubungan antara V dan T, kecepatan dan waktu, maka tentu grafiknya seperti ini. Ya. Jadi seiring berjalannya waktu, ya kecepatannya tidak berubah, konstan ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau katakan tadi 5 meter per sekon, jadi di detik keberapa pun nanti tetap 5 meter per sekon, misal ya. Jadi kecepatannya konstan. Ini grafik GLB. Kalau bergerak maju atau ke X positif, maka grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ini grafiknya ya. V-nya konstan. Nah, kalau grafik hubungan antara X dan T ya, antara uh, katakanlah perpindahan dengan waktu ya, atau X juga menunjukkan posisi ya. Nah, maka seperti ini. Grafiknya seperti ini ya.
Nah, kalau A dan T percepatan dan waktu, ya, maka A-nya 0, ya kan? Jadi karena bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, karena GLB itu V-nya konstan, maka A-nya 0, percepatannya 0 ya. Nah, kalau kecepatan sebagaimana yang telah kita pelajari kan bahwa kalau kecepatannya konstan, maka eh, percepatannya 0. Jadi A-nya 0 di sini ya. Nah, sekarang kalau bagaimana bendanya atau mobil ini bergerak mundur atau ke X negatif ya, bergerak mundur. Kalau tadi bergerak maju kita sudah eh, pahami, kita sudah bahas grafiknya. Sekarang bagaimana kalau mobilnya mundur atau bergerak ke X negatif ya. Kalau bergerak ke X negatif, maka grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, ya kecepatannya juga konstan sama karena GLB tapi di area negatif seperti ini ya. Ini kan titik nol di sini ya. Area ke bawah ini negatif, ke atas positif ya. Nah, sedangkan posisi dan waktu juga mirip seperti uh, yang ke X positif tadi, dia linear ya, linear. Nah, linear tapi linearnya ke negatif karena bendanya bergerak ke X negatif. Nah, kalau percepatan dan waktu sama ya, A-nya juga 0. Ya, jadi kalau GLB itu A-nya 0. Percepatan atau perlambatannya 0. Ya. Oke, ini tentang GLB. Kita sudah pelajari bagaimana sih benda dikatakan mengalami GLB, ya, yaitu kecepatannya konstan. Juga kita sudah jabarkan dalam bentuk grafik seperti apa. Ya. Berikutnya kita akan bahas tentang GLBB.